Pernahkah kamu membayangkan ada partikel-partikel hantu yang melintas melalui tubuh kita, dinding rumah kita, bahkan seluruh planet tanpa kita rasakan sama sekali? Mereka menembus bumi ini seolah bumi hanyalah ruang hampa. Inilah dia, neutrino, partikel paling misterius di alam semesta. Si hantu yang tak terlihat tapi berperan sangat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang realitas. Bersiaplah, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri jejak partikel pembawa rahasia kosmos ini. Kita akan menjelajahi bagaimana mereka ditemukan, mengapa mereka begitu sulit dipahami, dan bagaimana mereka mengubah pandangan kita terhadap alam semesta. Pegang erat rasa penasaran kamu, karena kita akan memulai perjalanan menembus batas pengetahuan manusia. Neutrino adalah partikel subatomik yang tak bermuatan listrik, berukuran sangat kecil, dan hampir tidak memiliki massa. Saking kecilnya massa mereka, neutrino dijuluki partikel hantu karena mereka dapat melewati hampir semua materi tanpa terdeteksi. Setiap detik, triliunan neutrino melintas melalui tubuh kamu, melalui atmosfer bumi tanpa sedikit pun rintangan. Bayangkan sebutir debu yang mampu menembus tembok beton tanpa menimbulkan lubang. Itulah analogi yang masih terlalu besar untuk menjelaskan betapa bebasnya neutrino bergerak. Mereka bisa muncul dari reaksi nuklir di matahari, di dalam reaktor nuklir di bumi, hingga dari peristiwa kosmis luar biasa, seperti ledakan bintang, supernova. Jika kita ibaratkan alam semesta sebagai sebuah teater raksasa, neutrino adalah penonton yang selalu hadir, tapi tak pernah terlihat menempati kursi. Mereka ada di mana-mana, tak kasat mata, namun berperan kunci dalam kisah besar kosmos. Penemuan neutrino tidak terjadi dalam semalam. Pada tahun 1930, fisikawan Austria bernama Wolfgang Pauli pertama kali mengusulkan keberadaan partikel tak terlihat untuk menjelaskan kenapa ada energi yang tampak hilang dalam reaksi peluruhan beta. Ia menyebutnya sebagai neutron kecil atau neutrino. Pada awalnya, gagasan ini terdengar hampir mustahil. Banyak fisikawan meragukan keberadaannya karena neutrino sangat sulit dideteksi. Bayangkan, partikel ini tidak bermuatan listrik dan hampir tidak bereaksi dengan materi. Lalu, bagaimana membuktikan keberadaannya? Melalui penelitian panjang, akhirnya pada tahun 1956, dua ilmuwan Amerika Serikat, Clyde Cowan dan Frederick Reines, berhasil mendeteksi neutrino untuk pertama kalinya di dekat reaktor nuklir. Ini adalah tonggak penting. Sebuah bukti eksperimental bahwa partikel yang sebelumnya hanya teori benar-benar ada. Sejak itu, neutrino menjadi topik riset utama fisika modern yang kian meramaikan panggung sains dengan segudang pertanyaan baru. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa neutrino begitu susah ditangkap? Mari kita analisis sifat utama sang hantu. Ini, pertama, tanpa muatan listrik. Elektron dan proton bisa terdeteksi karena mereka bermuatan. Muatan inilah yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan medan elektromagnetik, membuatnya lebih mudah dikenali. Neutrino tidak memiliki muatan, sehingga tidak terdeteksi oleh metode elektromagnetik biasa. Kedua, massa. Sangat kecil. Untuk waktu yang lama, kita pikir neutrino tidak memiliki massa sama sekali. Namun, kini kita tahu bahwa mereka memiliki massa, walaupun sangat kecil. Saking kecilnya, efek gravitasinya pun nyaris tak terasa. Ketiga, interaksi lemah. Neutrino hanya berinteraksi melalui gaya nuklir lemah dan gravitasi. Kedua gaya ini, terutama gravitasi pada skala partikel, teramat sangat lemah. Maka, neutrino bisa melenggang santai menerobos planet, bintang, bahkan galaksi. Inilah sebabnya neutrino kerap disebut partikel hantu. Mereka ada di mana-mana, namun hampir tak terdeteksi. Bayangkan betapa berartinya setiap perburuan jejak neutrino, karena sekali kita menangkapnya, kita serasa mendapat kunci untuk membuka rahasia terdalam alam semesta.
Menangkap neutrino bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami yang nyaris tak bertepi. Para ilmuwan menciptakan detektor raksasa di bawah tanah, di dalam gunung, bahkan di bawah es Antartika untuk mengurangi gangguan radiasi kosmik dan kebisingan partikel lain. Di Jepang, terdapat Super Kamiokande, sebuah tangki berisi 50.000 ton air ultramurni, terletak di kedalaman sekitar 1.000 meter di bawah gunung. Saat neutrino sesekali berinteraksi dengan molekul air, mereka memunculkan kilatan cahaya biru yang disebut cahaya Cherenkov. Detektor ini mampu menangkap kilatan tersebut, memberikan sinyal bahwa neutrino baru saja menyapa. Di Antartika ada Ice Cube Neutrino Observatory. Para peneliti menanam ribuan sensor jauh di dalam lapisan es untuk menangkap cahaya Cherenkov yang dihasilkan saat neutrino bertabrakan dengan partikel es. Lokasi yang ekstrim serta volume es yang besar menjadikannya laboratorium alam sempurna untuk mendeteksi hantu kosmik ini. Setiap kali seorang ilmuwan berhasil menangkap satu neutrino, itu seolah-olah kita membuka sebuah surat ajaib dari alam semesta, mengungkap kisah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita telah membahas bagaimana neutrino terdeteksi dan mengapa mereka disebut partikel hantu. Lalu, dari mana saja neutrino berasal? Pertama, matahari. Bintang yang menjadi sumber energi utama bumi ini memproduksi neutrino dalam jumlah sangat besar melalui reaksi fusi di intinya. Neutrino matahari inilah yang paling banyak menghujani kita setiap detik. Kedua, reaktor nuklir. Reaksi fisi di reaktor nuklir juga menghasilkan neutrino. Ini membantu ilmuwan mempelajari sifat neutrino dengan laboratorium terkontrol, serta mendukung pemantauan keamanan reaktor. Ketiga, atmosfer bumi. Saat sinar kosmik dari luar angkasa menabrak molekul udara di atmosfer, proses tersebut juga menciptakan neutrino atmosferik. Keempat, peristiwa kosmik ekstrem supernova, ledakan bintang yang sangat dahsyat, menghasilkan neutrino berenergi tinggi. Bahkan, sebelum cahaya supernova mencapai kita, neutrino sudah lebih dulu muncul. Itu sebabnya, pada 1987, ledakan supernova di awan Magellan besar terdeteksi oleh neutrino sebelum cahayanya teramati. Neutrino adalah pembawa pesan yang menempuh perjalanan jutaan hingga miliaran tahun cahaya. Mereka membeberkan informasi kondisi awal alam semesta, pembentukan bintang, hingga proses ledakan yang mengubah lanskap kosmik. Lalu, mengapa kita bersusah payah membangun detektor raksasa demi menangkap jejak neutrino? Apakah neutrino sekadar partikel misterius yang hanya menarik bagi para fisikawan? Jawabannya, tidak sama sekali. Pertama, memahami struktur dasar alam semesta. Kita ingin memahami apa yang membuat alam semesta ini tetap berjalan, mulai dari partikel dasar hingga gaya-gaya fundamental yang mengatur tata kosmos. Neutrino berperan melengkapi puzzle besar bernama model standar fisika. Kedua, menjelajahi fisika baru. Penemuan bahwa neutrino memiliki massa meski sangat kecil menjadi petunjuk kemungkinan adanya fisika di luar model standar. Hal ini mendorong riset lebih lanjut tentang dark matter, dark energy, dan fenomena lain yang belum terjawab. Ketiga, pengamatan astronomi berbasis neutrino. Neutrino astronomi, alias mengamati semesta melalui neutrino, membuka jendela baru bagi kita. Karena neutrino dapat menembus objek masif, mereka dapat memberi kita informasi tentang proses paling ekstrim yang cahaya biasa tidak bisa tembus. Kelima, aplikasi teknologi dan keamanan. Deteksi neutrino bisa membantu memantau reaktor nuklir, mendukung keamanan energi, hingga memperluas batasan penelitian teknologi di masa depan. Dengan mempelajari neutrino, kita tak sekadar mendalami satu jenis partikel, tapi juga menggali fondasi realitas. Keberadaan mereka mengajarkan kita bahwa alam semesta lebih kompleks, lebih menakjubkan, dan lebih penuh rahasia ketimbang yang pernah kita bayangkan. Saat kamu menonton video ini, triliunan neutrino telah melesat melewati tubuhmu. Mereka tidak meninggalkan jejak, tidak membuatmu kesakitan,
tidak mengganggu rutinitasmu, tapi mereka ada, menjadi saksi bisu perjalanan alam semesta. Renungkan sejenak. Partikel-partikel yang telah menempuh jarak miliaran tahun cahaya mungkin berasal dari galaksi di sudut terjauh semesta. Sekarang sedang singgah dalam dirimu. Bagaimana perasaan kamu menyadari bahwa kita ini, manusia, planet, dan bintang, semua terhubung oleh jaring halus partikel tak kasat mata? Bukankah itu menakjubkan dan sedikit membuat kita merasa kecil? Seperti neutrino yang tak kasat mata, banyak hal di dunia ini tidak selalu tampak di permukaan, namun punya peran yang tak ternilai. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang terlihat, sampai lupa bahwa keajaiban terbesar bisa jadi justru tersembunyi, menunggu kita membuka mata dan pikiran. Penelitian neutrino terus berkembang. Para ilmuwan membangun detektor baru yang lebih canggih, lebih besar, dan lebih sensitif. Tujuan utamanya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. 1. Seberapa tepat massa neutrino? 2. Apakah ada jenis neutrino lain yang belum kita kenal? 3. Bisakah neutrino menjelaskan mengapa alam semesta lebih banyak berisi materi daripada antimateri? Proyek-proyek kolaborasi internasional seperti DUNE, Deep Underground Neutrino Experiment di Amerika Serikat, atau peningkatan hiperkamiokande di Jepang menyimpan harapan baru. Mungkin beberapa dekade lagi kita akan menemukan jawaban yang bisa mengubah pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta dan nasib akhirnya. Kita telah sampai di akhir perjalanan, memahami neutrino, partikel hantu yang meretas batas pengetahuan kita. Semoga kamu merasakan kekaguman yang sama seperti yang dirasakan para ilmuwan yang mendedikasikan hidup mereka untuk menyingkap misteri ini. Bagikan video ini agar lebih banyak orang terinspirasi untuk memandang alam semesta dengan cara baru. Tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan sains spektakuler berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga semesta senantiasa memantik rasa ingin tahu kita untuk terus bertanya, meneliti, dan memahami. Karena jika neutrino pun bisa kita deteksi, maka bukankah tidak ada misteri yang benar-benar tak terpecahkan?